Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran PPKN kelas 10 SMK Islam Malahayati. Kali ini kita masih di bab 4 mengenai ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pertemuan yang kedua. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai wilayah negara. Kali ini kita memasuki materi selanjutnya mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian nantinya akan bisa membedakan apa itu warga negara, apa itu penduduk, kemudian asas-asas warga negara, dan syarat menjadi warga negara Indonesia dengan benar. Yang pertama kita akan membahas mengenai penduduk dan bukan penduduk. Ya, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Ya, jadi bisa dikatakan bukan penduduk adalah orang asing yang berada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan hanya tinggal sementara tanpa berniat atau ingin menjadi keanggotaan suatu negara atau warga negara tersebut. Kemudian yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Adapun mengenai poin yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli. Nah, seperti kita ini orang-orang pribumi dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya, warga negara asing yang berpindah ke warga negaraan menjadi warga negara Indonesia dengan keinginannya sendiri, dan dia sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh negara kita. Ya, apabila dia tidak memenuhi syarat, maka warga negara asing tersebut tidak boleh menjadi warga negara Indonesia. Salah satu syaratnya adalah bisa berbahasa Indonesia, tinggal di Indonesia sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, memiliki pekerjaan di Indonesia, kemudian mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta usianya sudah 18 tahun. Seperti itu salah satunya. Kemudian untuk yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Artinya bahwa penduduk itu jelas adalah warga negara Indonesia atau warga negara tersebut, dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia ini bisa dikatakan sebagai orang-orang warga negara asing yang bekerja di Indonesia dalam jangka waktu yang lama, maka dia dapat dikatakan sebagai penduduk. Ya, jadi dia menetap di Indonesia karena pekerjaannya, bukan karena dia ingin liburan, ya, bukan karena itu, tapi karena memang dia bekerja di Indonesia. Kemudian yang ketiga, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan ialah dasar berpikir dalam masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Adapun asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Jadi penentuan kewarganegaraan seseorang apabila dia kedapatan kelahirannya ataupun keturunannya, dia masuknya kemana gitu ya. Kita lihat yang pertama adalah asas ius sanguinis, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah.
Misal di sini si Mukidi dilahirkan di negara Arab Saudi oleh Mukinah orang tuanya dan suaminya ya. Tapi saya Mukinah ibunya dan suami adalah orang Indonesia ya. Maka Mukidi berkewarganegaraan Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia menggunakan prinsip ius sanguinis. Jadi anaknya mau lahir di mana, maka dia tetap mengikuti kewarganegaraan ibu bapaknya. Misalnya ibu bapaknya orang Indonesia, ya maka walaupun lahirnya di Arab Saudi, maka tetap dia menjadi warga negara Indonesia karena keturunan. Kemudian asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran. Nah, ini penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran anak tersebut. Misalnya seperti ini. Stephen dilahirkan di negara India, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Inggris. Maka Stephen berkewarganegaraan India. Kenapa seperti itu? Karena Inggris itu menetapkan asas ius soli. Mau orang tuanya adalah orang Inggris tapi anaknya lahir di negara India, maka Inggris menetapkan bahwa anak itu berkewarganegaraan India sesuai tempat dia dilahirkan. Di berbagai negara terdapat perbedaan menentukan kewarganegaraan, sehingga dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan. Kita mulai dengan apatride. Ya, apatride yaitu seorang penduduk yang tidak punya kewarganegaraan. A artinya tidak ya. Kemudian yang kedua bipatride, yaitu seorang yang mempunyai dua kewarganegaraan atau rangkap. Ini biasanya bapak ibunya beda warga negara, menikah, lahirlah anaknya. Nah, anaknya memiliki dua kewarganegaraan. Contohnya Cinta Laura ya. Setelah usianya 18 tahun, maka dia wajib memilih kewarganegaraan yang dia mau. Seperti itu. Kemudian, untuk menentukan kewarganegaraan, biasanya pemerintah negara lazim menggunakan dua stelsel. Pertama adalah stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Misalnya kasusnya adalah apatride, dia tidak punya warga negara, maka dia harus memperjuangkan menggunakan stelsel aktif. Jadi orang tersebut harus aktif melakukan tindakan hukum tertentu supaya dia mendapatkan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Nah, dia diam saja juga sudah dapat warga negara. Misalnya dia memiliki dua warga negara dari ayah ibunya yang berbeda kewarganegaraan. Nanti dia setelah usianya 18 tahun dia hanya memilih saja dia akan memilih warga negara ibunya atau ayahnya. Berkaitan dengan dua stelsel di atas, warga negara mempunyai dua hak, yaitu hak opsi dan hak repudasi. Hak opsi itu adalah hak memilih kewarganegaraan dan hak repudasi adalah hak menolak kewarganegaraan. Selanjutnya yang keempat, syarat menjadi warga negara Indonesia. Ya, syarat menjadi warga negara Indonesia atau berpindah ke warganegaraan disebut dengan naturalisasi. Nah, naturalisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa ini yaitu warga negara asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan atau pindah kewarganegaraan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh negara Indonesia. Ya, kemudian yang kedua, naturalisasi istimewa, yaitu naturalisasi yang diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara. Contoh Gonzales, ya, dia sebagai atlet yang sudah membanggakan Indonesia, maka presiden menghadiahkan dia apabila dia mau menjadi warga negara Indonesia tanpa syarat. Ya, walaupun syarat-syaratnya tidak terpenuhi kalau secara naturalisasi biasa, namun ini berupa keistimewaan bagi warga negara asing tersebut yang sudah mengharumkan atau berjasa kepada negara Indonesia.
Baik, materi hari ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami, kalian cerna, dan kalian pelajari lagi supaya kalian ilmunya juga bertambah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.